Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zian Permana. Hari ini kita bahas soal eksistensialisme ya. Tapi nggak di studio ini, kita sambil jalan-jalan aja yuk. Ngomongin eksistensialisme apa, kenapa, dan seperti apa. Yuk, ciao. Poems on the way you used to smile at me. I used to write them for you daily, but my thumbs are running dry lately. No one wants to hear a song about the bitch that broke my heart. Should have listened to my mama, she saw it through you from the start. Spark among the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun you look so lovely that I'm falling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, I'll say goodbye on a beautiful spring day. Not too dissimilar to this one where I first saw your face. Nah, tadinya tuh kesini nyari buku yang bukan buku, sebuah novel yang kemudian awal saya suka sama eksistensialisme ya. Novelnya itu judulnya namanya Ziarah dari Iwan Simatupang. Aku pikir ada di meja, ternyata nggak ada, dicari-cari dari tadi. Mungkin nanti dicobain lagi, nyari-nyari sekali lagi ya. Ternyata meja berantakan, udah lama banget nggak kesini. Tapi ngomong-ngomong soal eksistensialis ya, jadi segala kata yang ada ismenya itu nunjukin bahwa ada ide. Pokoknya segala sesuatu yang kemudian ada ismenya itu ngomongin soal ide. Ide bahwa sesuatu itu tepat. Nah, sesuatunya beda-beda. Kalau eksistensialisme itu berarti ide bahwa orang itu butuh untuk eksis, bahwa yang paling penting, sesuatu hal yang paling penting buat manusia dalam memahami dan menjalani kehidupan di dunia adalah eksistensi. Itulah eksistensialisme. Are you still there? I'm still awake, alone again, with maybe the moon that would still want me to stay. And if it ends in fire, for I want you to know I still don't know where to go. But will you hear us more than enough? Keeping secrets I tell to the stars. I have not found my words, elusive and rehearsed, but I think I could still make it work. It was something I hope that's a word, 'cause I think I found you there in my mind tonight. Nah, seperti yang tadi dibilang ya, jadi eksistensialisme itu, isme itu kan dari ide bahwa sesuatu yang salah. Eksistensialisme itu jadi gini, Jadi ide bahwa kita tuh penting banget untuk bisa mengerti, memahami, menjelaskan soal kenapa
kita tuh eksis ya. Nah, karena kemudian nanti eksistensi kita itu mendahului esensi. Jadi yang penting eksis dulu. Nah, itulah kenapa orang-orang jadi butuh status ya. Butuh buat update statusnya. Kenapa? Karena status itu nunjukin eksistensinya, di mana dia berada. Nah, sekarang kita mulai ngomongin ini nih. Kenapa sih penting untuk orang punya eksistensi ya? Apa sih yang terjadi kalau kita nggak punya eksistensi secara psikologis? Nah, ini kita ngobrol sama psikolog-psikolog yang keren ya. Nah, tuh. Ujung ditanya. Oke. Jadi bersama kita sudah ada Alwin dan juga Kakang Farhan ya. Dua-duanya merupakan psikolog alumni dari UGM, yang satu psikolog klinis dan satu psikolog pendidikan ya. Nah, kita nanti nanya nih di masing-masing, eksistensi itu menurut mereka apa ya? Menurut mereka tuh eksistensi apa? Kenapa orang butuh punya eksistensi? Atau gini, apa yang terjadi sih? Apa yang terjadi kalau orang tuh nggak eksis atau merasa tidak kehadirannya itu kemudian tidak diakui atau tidak diterima baik oleh dirinya ataupun orang lain? Kita coba tanyain ya. Let's go. Nah, sekarang kita udah sama Alwin ya. Tadi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau ternyata orang itu kehilangan kemampuan atau pemahaman tentang eksistensi dirinya? Jadi ngerasa nggak hadir atau ngerasa nggak diterima sama lingkungan. Itu apa yang terjadi, Bin? Apa yang terjadinya? Tiba-tiba ditodong. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ngomongin eksistensi berarti kan itu kita ngomongin, sebenarnya kan kita ngomongin sense of self ya. Bagaimana kita sense of self itu berarti kan gimana caranya kita merasa diri ini ada, termasuk juga kan kayak kenal sama diri, paham kondisi diri, aware sama kondisi diri, termasuk kan apa yang menjadi strength dan weakness-nya kita juga kan ada di situ, sehingga dalam berinteraksi itu kita jadi lebih mapan, lebih tepat sebenarnya kan dalam sesuai dengan konteksnya. Makanya kan kita hilang eksistensi diri, alias kita tuh kehilangan sense of self kita, alias kita tuh ibaratnya sederhananya nggak tahu diri kita ini mau kemana, sedang ada di mana, atau bahkan kita ini siapa gitu. Nah, ini tuh bisa menjerumuskan kita dalam kondisi yang namanya eksistensial vakum. Oh, kalau kata Frankl namanya Viktor Frankl. Dia tokoh logoterapi. Eksistensial vakum itu, eksistensial itu kan tadi ya, eksis gitu loh. Vakum itu hilang. Akhirnya kita kehilangan kondisi-kondisi eksistensi kita, yang ini tuh gampang banget ngebuat kita ngerasa depresi, cemas, berbagai masalah psikologis lainnya, termasuk kehampaan, kesepian. Karena kita tuh nggak punya siapa-siapa, bahkan kita tuh nggak punya dan nggak berteman sama diri kita sendiri gitu loh. Terus apa berarti yang harus dilakukan untuk keluar dari eksistensial vakum itu? Pertama, berarti kan kita juga perlu banyak aware ya, aware sama diri sendiri, atau ibaratnya kalau sekarang tuh kita accepting ourselves as it is gitu loh. Gimana kita belajar buat nerima berbagai macam kondisi kita seapa adanya, termasuk juga kan takdir dan berbagai macam kondisi yang hadir dalam hidup kita, ya kita belajar buat nerima kondisi itu, walaupun itu nggak mudah ya. Dan menariknya gini kan, kadang kalau orang nerima tuh ya udahlah, dan saya udah pemalas ya udah gitu. Enggak, nerima itu bukan gitu. Nerima itu adalah justru ketika kita sadar dan mau mengubah apa-apa yang bisa kita ubah, tapi ketika hal tersebut memang nggak bisa diubah, ya kita relakan. Misalnya kita tahu punya titik-titik rentan yang itu memang sudah begitu adanya, kita terima, tapi kalau ada hal yang bisa diperjuangkan, ya kita mengubah itu. Dan lucunya gini kan, ketika orang belajar menerima dirinya sendiri, dia tuh akan berubah dengan sendirinya, kata penelitian kayak gitu tuh. Berarti mulai nerima diri. Kalaupun mau berubah, ubahlah dengan hal-hal yang ada dalam kendali, dalam kontrol kita. Karena sekalinya kita bisa menerima dan juga berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Betul. Itu bagian dari cara kita untuk mengenali eksistensi diri kita. Betul. Jadi kita kenal, makin dekat sama diri kita, makin dekat sama lingkungan kita juga gitu. Sehingga kita lebih elegan lah dalam merespon sesuatu kondisi. Cakep sekali. Itu. Nah, Kang, tadi kan dari sudut pandang psikologi klinis, yang klinis banget. Pokoknya katanya kalau orang nggak eksis itu, maka dia akan kemudian kehilangan dirinya. Kalau orang kehilangan dirinya, dia akan mudah stres dan depresi. Nah, kalau dari pendidikan nih, kan pendidikan itu berarti ngajak kita untuk bisa ngedevelop diri kita, menjadikan diri kita optimal. Seberapa butuh sih belajar atau proses belajar atau di pendidikan itu orang butuh eksis? Oke.
Nah, seberapa butuh sih orang itu eksis? Nah, eksis itu nanti kita mungkin bisa turunin nih Kang Zen. Misalnya eksis di mana dia bisa eksis untuk diri sendiri. Artinya dia punya mengembangkan diri atau punya proses belajar di mana dia punya segmentasi sendiri yang dia ingin mengembangkan untuk personal life-nya atau personal develop-nya. Misalnya aja, contoh, ada orang yang seneng, saya mah senengnya nyanyi gitu ya. Terserah nanti misalnya orang suka saya mau enggak, tapi saya pingin tuh ngembangin di nyanyi, boleh banget karena nanti dari sana mungkin misalnya SOL dia misalnya pekerjaannya bukan penyanyi, misalnya dia seorang karyawan, tapi bisa saja nanti potensi-potensi yang dia miliki untuk pengembangan dirinya secara pribadi tadi nanti bisa bermanfaat untuk dia mungkin secara personal nanti di acara-acara kantor, atau dia secara personal misalnya di lingkup keluarganya, atau nanti untuk dirinya sendiri ketika dia butuh recharge energi, ya dia akan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan buat dirinya. Jadi dari belajar itu untuk eksis itu nggak hanya buat publik aja, tapi dari diri untuk diri sendiri juga jadi penting. Nah kalau misalkan orang nggak dapat tempat untuk eksis, dia akan kesulitan untuk bisa nge-develop dirinya ya. Salah satunya Nggak karena dapat tempat buat belajar. Ya? Betul, karena dia tidak punya wadah tadi untuk belajar. Nah makanya sering sekali kami itu nyaranin nih dari sedini mungkin itu adalah kalau dia punya suatu komunitas yang oke, dilanjutkan, kalau nggak explore terus. Karena kalau pakai teori sampai dapat tempat eksis ya. Sampai tempat eksis, karena tadi kalau misalnya nanti eksistensi itu akan digunakan untuk sebagai karir itu bisa mulai dari nol menurut Saper ya, dari nol sampai nanti kita udah tua. Nah walaupun prosesnya nanti macam-macam, di mana apalagi nih kalau nanti masih remaja nih yang dengar, nah itu explore banget. Jadi kalau nanti satu tempat mungkin aku waktu SMP seneng ya explore eksistensi di karate, tapi kok SMA udah enggak, kok lebih senengnya ke skateboard, ya nggak apa-apa. Itu namanya proses eksplorasi, tapi nanti di setiap stage-nya bisa explore dan eksis di tempat itu. Kalaupun nanti dari kecil ternyata sampai gede nemu yang tepat banget dan terus seneng dilakuin, wah itu lebih enak lagi. Tapi nggak masalah juga kalau nanti di stage-nya berubah. Tapi dengan stage berubah dan terus belajar gitu Kang Jan ya, kita kan jadi punya personal learning yang beda-beda, yang itu nanti yang akan jadi keunggulan kita dengan orang lain. Makanya kalau kita sama sekali nggak punya tempat eksis, ya udah aja lah ya. Sebenarnya kita juga nggak tahu ya mau nge-develop apa, mau berkembang di bidang mana, ngapain. Betul. Ini curhatan pribadi mungkin Kang Jan ya. Karena saya ngalamin sendiri Kang Jan. Waktu SMP saya itu masuk ke sekolah yang dalam artian klaster tinggi lah gitu ya, sekolah klaster tinggi di sebuah kota gitu. Tapi ternyata saya nggak bisa tuh explore develop saya, karena saya merasa mau masuk sini kayaknya teman saya udah pada jago di sana, masuk situ aduh kayaknya yang teman saya lebih jago di sana, kayaknya udahlah saya mau biasa aja. Terus ternyata awalnya saya kecewa Kang Chen, dapat NEM waktu itu zaman saya masih NEM ya. Ya Allah jauh banget ya. Kelihatan banget usianya. Iya, masuk UN lah. Nah, nilai UN lah gitu masuk SMA itu. Ternyata nilai saya jelek waktu itu. Akhirnya saya harus masuk sekolah yang tidak bersama teman-teman saya lagi, masuk sekolah top. Saya istilahnya masuk sekolah yang klaster 2-nya gitu. Ternyata di sana karena saya tidak merasa punya teman yang teman-teman saya jago, karena saya merasa setara. Ternyata saya bisa explore di sana Kang Jan. Saya jadi ketua seni, saya jadi perwakilan apa tuh di sana. Jadi ternyata wadah itu belum tentu harus yang wah banget, enggak, tapi bagaimana wadah itu cocok sama kita. Jadi wadah itu tidak perlu yang misalnya pokoknya kalau masuk sini artinya kalau nggak masuk situ gagal. Enggak, karena saya ngerasain sendiri. Mungkin saya kalau lanjut ternyata di sekolah yang bagus, saya nggak bisa tuh eksistensi di wadah yang keren itu, yang akhirnya bisa membuat saya sampai saat ini gitu. Mantap. Eksistensi akan menemukan diri, terutama diri yang sedang mencari jati diri. Betul. Cakep. A region spark among the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun, you look so lovely that I'm falling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, I'll say goodbye on
Oke, itulah eksistensialisme ya. Ide yang kemudian menganjurkan, mengajak supaya manusia itu kemudian mencari wadah-wadah atau tempat dirinya untuk hadir, untuk eksis ya. Karena kemudian dengan hadirnya itu, dengan eksisnya seseorang, dengan hadirnya seseorang di satu dimensi ruang dan waktu tertentu, membuat dia kemudian mampu untuk segera mendapatkan esensi dirinya. Ya, kalau kata Descartes itu eksistensi mendahului esensi. Jadi kita nggak akan tahu siapa diri kita, nggak akan kenal siapa diri kita, nggak akan tahu kira-kira Allah itu memperuntukkan kita untuk ngapain di dunia ini sebelum kita eksis dulu di dalam wadah tertentu ya, dimensi ruang atau waktu. Eksis tadi kayak Kakang Farhan bilang barangkali ada di sebuah organisasi, di sebuah tempat kerja, dan macam-macam ya. Eksistensialisme, ide yang kemudian menganjurkan bahwa supaya kita punya wadah dan tempat untuk eksis. Itu namanya eksistensialisme. Terima kasih udah nyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tolong komentar dong di bawah, kira-kira teman-teman suka nggak ya konten macam ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video-video Zen Permana lainnya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.